Selain dikenal sebagai kota batik, juga dikenal sebagai kota santri. Selain itu, Pekalongan juga dikenal sebagai kota para habib. UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan mempunyai 2 kampus. Kampus 1 berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa, nomor 9, Kota Pekalongan. Kampus 2 berada di Jalan Pahlawan, kilometer 5, Rawalagu Kajen, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mukhlas Al-Hudayfi SPD, GPAI SD Negeri 2 Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, yang sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2 dengan materi ibadah kurban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kalian sehat, kalian juga berbahasa ceria, gitu deh. Tetapi sebelum mulai pelajaran seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Silakan Mas Jaka ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya Allah, berdoa mulai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Agak semangat, hari ini kita coba tepuk dulu, oke? Tepuk semangat. Terima kasih, semangat sekali untuk pagi hari ini. Kita bertemu lagi bersama kelas dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 ini. Ada baiknya karena kita ini sebagai seorang warga negara yang baik, maka kita juga harus hafal lagu-lagu nasional. Nah, untuk pagi ini mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Salah satu dari kalian, Mbak Julia, silakan memimpin teman-temannya. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu.
menyanyikan lagu nasional itu sebagai wujud cinta kita kepada negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, akan saya absen dulu. Nanti silakan dijawab hadir atau tidak. Ciliatun Kuliah. Dava Eka Karino. Devi Ameliana Putri. Pai Maju Pangestu. Kesha Maulidia Febrianti. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, coba ada yang masih ingat tidak kemarin kita mempelajari materi apa? Haji. Ya, kemarin kita mempelajari materi haji, di mana haji itu adalah bulan Dzulhijjah gitu. Nah, itu hari ini masih ada berkaitan dengan materi yang kemarin haji, oke? Yaitu materi ibadah kurban. Kenapa masih berkaitan? Karena masih dalam satu bulan Dzulhijjah. Sebelum ke materi, Pak Lukas akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu materi kurban. Yang pertama, agar siswa dapat menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail sebagai teladan kita. Nah, dalam menjalankan perintah Allah, perintahnya apa? Perintah berkurban tadi. Yang kedua, siswa memahami tata cara pelaksanaan ibadah kurban dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Syaratnya bagaimana, ketentuannya bagaimana, nanti akan kita pelajari. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap berbagi, peduli, dan ikhlas melalui pemahaman tentang kurban. Jadi ketika kalian belajar kurban, nanti harapannya kalian itu punya sikap peduli dan ikhlas memberi kepada sesama. Coba perhatikan gambar di layar. Silakan. Ada 6 gambar, ada gambar sapi, gambar anak bersepeda, gambar kambing, ada gambar biang lala, ada gambar Ka'bah, dan ada gambar ayam. Coba perhatikan dulu. Ya, sudah diperhatikan ya? Nah, sekarang pertanyaannya, gambar apakah yang terkait dengan ibadah kurban? Saya bisa? Ya, Mbak Siva, silakan. Sapi, kambing, dan Ka'bah. Sapi, kambing, dan Ka'bah. Nah, pintar sekali. Tepuk tangan Mbak Siva. Agar kalian ada sedikit gambaran itu tentang kurban, silakan ditonton video yang ada di layar. Assalamualaikum Pak Haji. Ali baru saja pulang kemarin. Terus Ali lihat Pak Haji di sini. Maju Pak Haji. Ali bingung deh. Dari tadi di pinggir jalan, kenapa banyak pedagang kambing dan sapi ya? Jadi ada satu warna Islam Kurban. Kurban itu apa Pak Haji? kurban itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Meskipun juga dengan istilah dunia ada daerah yang berarti hewan sembelihan. Oh, Ali ngerti Pak Haji. Jadi sapi dan kambing yang dijual itu untuk kurban ya Pak Haji? Tadi sudah lihat videonya? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita bahas ibadah kurban itu apa kira-kira. Oke. Silakan Mas Fajar dibacakan untuk pengertian kurban itu apa? Kurban ialah penyembelihan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Yakni tanggal 11, 12, dan 14 Dzulhijjah serta untuk beribadah dan mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Mas Fajar sudah membacakan.
Jadi banyak kurban itu adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat. Jadi tidak semua hewan ternak yang memenuhi syarat pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, hari Tasyriknya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sebagai apa? Sebagai bentuk ketaatan kita dan upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus hukum kurban itu apa? Karena setiap ibadah itu tentu ada hukumnya. Kalau sholat hukumnya wajib. Kurban itu apa hukumnya? Hukum kurban itu adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu yang bagaimana? Sunnah yang dianjurkan. Oke. Jadi tidak semuanya itu harus kurban. Nah, bagi yang sudah mampu itu maka akan menjadi pahala besar kalau mau berkurban. Selanjutnya, hewan ternak apa saja yang bisa dikurbankan? Nah, jenis hewan kurban yang biasanya ada di Indonesia itu ada dua, yaitu kambing dan sapi. Tetapi kalau di luar negeri tentu tidak sama. Ada yang kurban pakai unta, ada juga yang pakai kerbau, ada juga yang pakai biri-biri. Biri-biri itu hampir sama dengan domba yang punya kebal gitu. Terus ketentuannya bagaimana? Ketentuan hewan kurban, hewan yang bisa dikurbankan. Nah, tadi hewannya apa? Ada kambing, sapi, unta, kerbau dan yang lain sebagainya. Nah, ini ketentuannya ternyata ada. Tidak, misalnya Rizky punya kambing ceprol kayak 2 bulan, kok mau dikurbankan, itu tentu tidak bisa karena ada ketentuannya. Yang pertama, kambing, kalau kambing kamu punya niat untuk kurban, kalau kambing itu usianya paling tidak sudah 2 tahun. Kata orang Jawa itu wis poel, wis poel. Paling tidak 2 tahun kalau kambing. Terus kalau unta bagaimana? Unta itu harus sudah berusia 5 tahun. Kalau di sini mungkin tidak ada unta. Kalau di Timur Tengah, di Arab, sekitarnya itu pasti ada unta. Kurbannya pakai unta. Yang ketiga, sapi atau kerbau itu harus sama dengan kambing. Minimal sudah 2 tahun, karena cili tentu tidak ada dagingnya, sakit. Terus biri-biri atau domba itu telah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Ya tadi berganti gigi itu poel dalam bahasa Jawanya atau dalam bahasa umumnya sudah poel. Terus kapan waktu penyembelihannya? Silakan Mbak Devi dibacakan. Pembelian kurban adalah setelah salat Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari Tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ternyata waktunya pun ada ketentuannya. Tadi hewannya, jenis hewannya ada ketentuannya. Terus syarat hewannya ada ketentuannya. Lah, penyembelihan juga ada waktunya. Tidak sebulan penuh bulan Dzulhijjah itu bisa sembelih, tidak. Jadi kurban itu ada waktunya selama 4 hari. Hari pertama adalah setelah sholat Idul Adha. Nah itu. Terus 3 hari berikutnya hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Nah di hari terakhir, hari ke-13 itu tidak boleh melebihi maghrib atau ketika matahari tenggelam. Jadi sebisa mungkin sebelum tanggal 13 waktunya matahari terbenam itu sudah disembelih. Ketika kalian misalnya
Pas mendapatkan kurban atau daging kurban kok sudah maghrib, apakah boleh? Boleh. Karena yang penting itu adalah penyembelihannya sebelum terbenam matahari. Kalau penerimaannya itu kan kadang panitianya juga repot, harus ngeduluki ke sana-sana, itu memerlukan waktu. Pembagian daging kurban. Pak Muklas kemarin itu ada misalnya yang kurban tetapi meminta daging banyak, apakah boleh? Nah, itu ada ketentuannya. Seperti apa? Dilihat. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya, gitu. Oke. Misalnya ini contoh. Nah, misalnya Mas Rama itu kurban sapi, sapinya ditimbang 100 kilo, misalnya. Mas Rama itu, wah ini saudara saya juga banyak yang fakir miskin, saya minta bagian ya, mau saya bagikan sendiri. Apakah boleh? Boleh, tetapi tidak boleh lebih dari sepertiganya. Kalau misalnya 100 kilo, ya paling murah menjaluk ya 30 kilo saja atau 35 kilo. Jangan cuma kalian itu yang korban mintanya saya minta separuh, itu tidak boleh. Maksimal sepertiganya untuk permintaan yang berkorban. Setelah kita belajar menonton video dan juga sudah kita terangkan materinya tentang ibadah kurban, maka waktunya tugas kelompok. Nah, di tugas kelompok ini nanti Pak Muklas minta kalian untuk mencari informasi di buku paket, di RKS, atau di tadi materi yang kalian dengarkan, dicari informasinya tentang ibadah kurban, kemudian didiskusikan. Silakan kelompok 1 nanti didiskusikan, kelompok 2, kelompok 3 tentang ibadah kurban tadi. Nah, hasil diskusi kalian itu nanti kalian tuangkan sebagai poster. Kalian membuat poster tentang ibadah kurban yang berkaitan dengan kurban. Posternya apakah bebas? Bebas, tapi intinya berkaitan dengan kurban. Silakan ini untuk diskusi, nanti ditulis hasil diskusinya sebagai rumusan kalian membuat poster. Diskusinya. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Hukum berkurban sudah muafak. Perintah kurban di surah Al-Kautsar ayat 1-3. Sejarah kurban sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kami akan membuat poster tentang ajakan berkurban. Oke, tepuk tangan. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok anak. Waktu kurban mulai dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kurban dibagikan kepada fakir miskin. Kami akan membuat poster mengingatkan bulan haji adalah bulan kurban. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
Sebelum dimulai, apakah ada pertanyaan dulu? Ada, Pak, saya mau bertanya apakah semua orang Islam wajib kurban? Nah, pertanyaannya bagus. Apakah semua orang Islam itu wajib berkurban? Tadi sudah kita jelaskan, hukumnya itu adalah sunat muakkad. Jadi kalau dilaksanakan itu sangat dianjurkan dan berpahala besar. Kalau tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa. Tetapi memang itu bagi yang mampu itu hukumnya sangat-sangat dianjurkan. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Kesia yang sudah bertanya. Silakan nanti setelah Pak bagikan lembarannya, kalian bekerja sama dengan baik untuk membuat poster sesuai tema yang sudah kalian tentukan. Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah maksudnya? Sudah. Sudah? Oke, waktunya presentasi. Kita mulai kalau tadi untuk diskusi dari kelompok 1. Sekarang untuk poster kita mulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan tentang posternya. Silakan ke depan, kelompok 3. Kelompok 3 membuat poster tentang apa? Tentang bulan kurban. Bulan haji adalah bulan kurban. Kenapa kalian membuat poster tentang bulan haji adalah bulan kurban? Karena sama-sama bulan kurban. Karena sama-sama bulan Dzulhijjah, ya benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 silakan presentasi posternya. Kalian buat poster tentang apa? Ayo berkurban. Kenapa kalian membuat poster tentang ajakan ayo berkurban? Karena berkurban berpahala besar dan bermanfaat bagi sesama. Wah, bagus sekali. Karena berkurban itu pahalanya besar dan bermanfaat bagi sesama. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang selanjutnya kelompok 1 silakan depan. Baik. Di kelompok 1 membuat poster tentang apa? Tentang hewan kurban. Kenapa kalian membuat poster tentang hewan kurban? Agar teman-teman kami mengetahui macam-macam hewan kurban. Agar teman-teman mengetahui tentang hewan kurban. Nah, yang di poster itu hewan kurbannya apa? Ini domba, ini bili-bili. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Kalian sudah tadi berdiskusi, merumuskan tema untuk membuat poster. Kalian sudah membuat poster dengan baik, dengan bagus.
hasilnya dan juga sesuai ketika diberi pertanyaan. Nah, setelah ini kamu kelas akan mengevaluasi kalian atau ada asesmen tentang materi yang sudah tadi diterangkan. Nah, kita akan bermain game tentang materi kurban melalui platform Quizzes. Silakan boleh disiapkan HP-nya. Nanti link kuis atau permainan materi kurban ini akan saya kirimkan lewat link di WA Group. Nah, nanti bisa diberi, silakan siapkan HP-nya dulu. Oke, terima kasih. Tadi kalian sudah mengikuti evaluasi melalui platform Quizzes dan seru sekali ya. Kalian main game, tapi ternyata di dalam bukunya adalah soal-soal tentang materi kurban. Oke. Nah, nanti skornya atau nilainya akan kelas TK sebagai penilaian formatif kalian. Ya. Setelah kita belajar tadi materi sampai dengan proyek dan juga evaluasi dengan kuis tadi, maka waktunya kita menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, pengertian kurban. Kurban itu adalah ibadah yang dilakukan umat Islam. Dilakukan oleh umat Islam dengan cara menyembelih hewan kurban atau hewan ternak yang memenuhi syarat sebagai tanda bahwa kita itu bertakwa kepada Allah, patuh menjalankan perintah Allah dan juga bermanfaat bagi sesama. Tujuan kurban yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk rasa syukur, terutama yang diberi rezeki yang banyak, rezekinya yang lebih, maka ketika kurban itu kita wujudkan dengan bersyukur. Nah, syukur kita beli hewan kurban, kemudian kita serahkan ke panitia untuk kurban. Yang ketiga, pelaksanaan kurban. Kurban itu dilakukan pada tanggal 10 pas Idul Adha, kemudian di hari tasbihnya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yes. Jadi kalian sudah paham ya tentang materi kurban? Terus selanjutnya kita coba untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Nanti silakan kalian jawab pertanyaan kelas sesuai dengan suasana hati kalian mengikuti pelajaran pada hari ini. Yang pertama, bagian mana yang menurut kalian paling sulit dalam pelajaran ini? Tidak ada. Tidak ada? Terima kasih, ternyata sudah jelas semua. Oke. Terus yang kedua, bagian mana yang paling kamu sukai? Evaluasi. Pasti evaluasi karena tadi main game, kalian senang, skornya itu nanti sebagai bahan bahwa itu adalah nilai kalian. Yang ketiga, dari 1 sampai 5 nanti pakai jari kalian nilai pelajaran hari ini itu seperti apa. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3, berapa nilai itu pelajaran hari ini? 5. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pekan depan kita ketemu lagi di pelajaran yang sama, pendidikan agama Islam dan seperti bersama Pak Muflas. Untuk pertemuan kali ini, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.